Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas tentang pembuatan media pembelajaran, terutama presentasi materi dengan menggunakan aplikasi online Canva ya. Kita tuliskan Canva. Oke, kita klik kemudian kita buka Canva ya. Kita klik Canva. Nah, ini ada tampilan dari Canva ya. Langsung saja kita akan menggunakan menu presentasi ya. Ini banyak sekali yang bisa kita gunakan. Ada dokumen, ada papan tulis, ada presentasi, video seluler, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin menggunakan untuk pembuatan media pembelajaran presentasi, kita klik presentasi. Oke, ini adalah lembar slide yang akan kita gunakan untuk menulis presentasi ya. Seperti itu kita sampaikan pada desain Canva ini ada template-template yang bisa kita pilih ya. Template-template ini bisa kita pilih untuk sebagai bingkai atau hiasan slide pada presentasi kita. Misalkan kita pilih yang gratis ya. Tandanya yang gratis itu tidak ada simbol mahkota pro ini ya. Kalau mahkota pro ini yang berbayar ya. Sementara misalkan kita pilih yang ini ya, template yang ini misalkan. Oke. Kemudian kita klik icon plus ini. Oke. Ini lembar yang pertama ya. Kemudian nanti lembar kedua kita bisa pakai yang lain ya. Kita bisa pakai template yang lain nanti ya. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita sediakan dulu konsep materinya ya. Kebetulan di sini saya contohkan adalah ekosistem misalkan ya. Materi pembahasan ekosistem. Kita untuk mengganti tulisan ini cukup klik 2 kali. Kemudian klik kanan dan paste ya. Oke. Nanti kalau ingin membesarkan, mengecilkan tulisan cukup di sini ya. Ini tulisannya bisa mengecil, kita blok misalkan. Ini bisa kecil, ini bisa kita besarkan semacam ini ya. Ini juga bisa kita geser-geser tempatnya semacam ini ya. Tinggal kita klik, tahan, dan kita bisa menempatkan posisi yang kita inginkan ya. Begitu juga yang tulisan di bawah ini bisa kita klik 2 kali. Misalkan kita ganti dengan nama kita sebagai pembuat ya. Oke ya, semacam itu Bapak Ibu ya. Ini sangat sederhana sekali, sangat mudah, tapi hasilnya sangat bagus ya. Oke, seperti ini misalkan. Kemudian kita masuk lembar yang kedua. Lembar yang kedua ini bisa kita pilih dari template yang ada di sini ya. Kita lihat dulu misalkan materinya tentang pengertian ekosistem. Kita pilih template yang sesuai. Misalkan saya cari misalkan ini, saya pilih yang ini. Oke. Kemudian kita pilih konsep kita copy, kemudian kita paste di sini. Klik kanan, paste. Oke, selesai ya. Bisa kita kecilkan tulisan ini, kita blok, kita kecilkan semacam ini ya. Warnanya juga bisa kita ubah semacam ini ya, sesuai dengan keinginan kita ya. Oke. Kemudian pada bagian yang ini juga demikian, tinggal kita klik 2 kali, kemudian kita copy materi kita ini, pengertian ekosistem. Kemudian kita kembali lagi, kemudian bisa kita klik kanan dan paste ya, kita paste di sini. Oke, selesai ya. Kita besarkan sedikit misalkan ya. Kita blok dulu. Kemudian kita besarkan tulisan ini. Oke, semacam ini Bapak Ibu ya. Juga bisa kita putar misalkan ya, kalau perlu diputar ya. Oke, kita geser ke sini. Oke, sudah pas ya. Kemudian kita lihat lagi materi kita ya, tentang komponen ekosistem ya. Ada 2 komponen biotik dan abiotik misalkan. Kita cari template yang cocok ya. Oke, misalkan saya pakai yang ini ya.
Jangan lupa diklik dulu tambah halaman sebelum memilih template ya. Kita klik semacam ini, halaman ketiga. Kemudian ini kita klik icon plusnya. Oke, akan masuk ke sini. Kemudian kita masukkan konsep kita ke dalam template slide tadi itu ya. Tinggal klik 2 kali, kemudian klik kanan paste. Kemudian pada bagian yang pertama ada komponen biotik, misalkan kita copy semuanya saja, kemudian kita klik 2 kali, klik kanan, kemudian paste ya. Nah ini bisa kita atur ya, bisa diatur ke kanan, ke kiri, kemudian kalau mau geser posisi seperti ini. Oke, kemudian bisa kita perbesar ini Bapak Ibu ya. Nah, jangan lupa di blok semua ya, di blok semua, biar nanti pembesarannya merata ya. Oke, semacam ini ya. Oke, kemudian ini juga bisa kita atur posisinya ya. Kalau ini misalkan rata kanan, rata kiri, bisa dipilih dari sini ya. Ini untuk huruf dan lain sebagainya ya. Oke, ini sudah selesai untuk komponen yang pertama. Kita klik lagi hurufnya, barangkali kalau kurang besar atau apa ya. Oke, kemudian ini tadi ada, kelihatannya ada tulisan yang hilang ya. Ini adalah komponen biotik ya, kita tulis biotik ya dengan huruf besar ya. Bisa kita atur gini biar rapi ya. Jadi seperti kayak di Word itu sama kalau sudah begini itu ya. Oke, kemudian kita bisa melakukan rata tengah seperti ini. Oh ini sudah ada tadi itu ya. Oke, sudah selesai. Yang biotik misalkan saya besarkan sedikit ya. Oke, bisa saya kasih warna beda, misalkan warna kuning ya. Selesai. Yang kedua misalkan komponen abiotik ya, komponen abiotik ya. Kita copy semuanya aja, kemudian klik 2 kali, kemudian klik kanan paste. Kita atur lagi, kalau kita blok kita besarkan ya. Oke, ini juga bisa kita atur. Kemudian bisa kita geser begini, kemudian bisa kita rapikan ya. Kita hilangkan saja tandanya itu ya. Oke, ya seperti kayak di Word gitu aja ya. Kemudian ini abiotiknya misalkan saya besarkan ya. Kemudian saya kasih warna kuning misalkan. Oke, selesai ya. Nah ini adalah cara untuk melakukan edit tulisan maupun warna pada Canva ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah kalau sudah selesai, tinggal nanti kita lakukan penyimpanan ya. Kita lakukan penyimpanan ya. Ini harusnya kita samakan ukurannya, misalkan 30 ya, atau bisa kita perbesar ini ya biar lebih jelas kalau dibaca nanti. Oke, selesai misalkan ya. Nah ini saya berikan 2 contoh saja untuk materi ini. Yang satu adalah halaman judulnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan template dalam jumlah banyak ya. Templatenya juga bisa memilih. Di sini ada banyak pilihan sekali. Sekali lagi kalau pengen yang edisi trial atau yang gratis, pilih yang tidak ada tanda mahkota atau pro ini ya. Kalau ini berbayar. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ya, kita akan melakukan penyimpanan atau penambahan ya. Ini juga bisa ditambahi animasi biar terlihat lebih hidup ya presentasi kita ini. Misalkan
kita klik animasi ya. Di sini banyak animasi, bisa kita pilih semacam ini. Nah, semacam ini Bapak Ibu ya. Oke, misalkan slide yang kedua kita kasih animasi yang ini. Slide yang ketiga kita kasih animasi yang satunya ini ya, biar bervariasi. Selesai, nanti animasinya bisa saat masuk, keduanya atau keluar. Misalkan kita pakai yang keduanya ya, baik saat masuk maupun keluar ya. Oke, seperti ini. Ini juga semacam ini. Nah, kemudian langsung saja biar cepat nanti Bapak Ibu bisa bereksplorasi sendiri ya. Karena di sini banyak option-option untuk waktu, untuk posisi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah langkah kita, kalau memang misalkan kita berikan variasi kembali untuk slide ini, misalkan kita tambahkan ada videonya saat kita menjelaskan. Tentu kalau menggunakan itu laptopnya harus ada kameranya ya. Kita coba saja, kita coba cara menyimpannya dan menambahkan video ya. Kita klik bagikan. Kemudian kalau kita menyimpan dalam bentuk PPT atau PowerPoint, cukup diklik lainnya, kemudian kita cari yang namanya Microsoft PowerPoint ya. Kalau kita klik ini, nanti save-nya dalam bentuk PowerPoint. Nah, yang kita inginkan pada tutorial kali ini, supaya lebih menarik, kita tambahkan video saat kita menjelaskan slide presentasi ini ya. Kita pilih tampilkan dan rekam ya. Kita pilih ikon kamera ini. Oke, ini ada tampilan nanti kamera itu berada di sini, di mana nanti saat kita melakukan presentasi, wajah kita berada di posisi ini ya. Pastikan sekali lagi laptopnya berkamera ya. Kemudian klik masuk ke studio rekaman. Kita tunggu pada saat seperti ini, atur kamera dan mikrofon. Nah, ini sudah keluar secara otomatis ya. Kebetulan ini malam jadi agak gelap ya laptop saya. Oke. Kalau sudah selesai semacam ini, tinggal kita nanti mulai rekam ya. Pada saat mulai rekam, ketika kita menjelaskan isi slide, kita akan juga menggerakkan slide itu ya. Kemudian kalau selesai, klik akhiri rekaman. Oke, akan saya peragakan ya. Kita klik mulai rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saatnya kita sekarang masuk pada materi ekosistem. Oke. Selanjutnya anak-anak, terlebih dahulu Pak Guru akan menjelaskan pengertian ekosistem ya. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme dengan lingkungan fisik atau abiotik seperti tanah, air, dan udara di suatu area tertentu. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang komponen ekosistem. Secara garis besar, komponen ekosistem terbagi dua, yakni biotik ya. Biotik ini dari unsur makhluk hidup, di mana dari unsur makhluk hidup itu terbagi atas produsen, konsumen, dan dekomposer. Kemudian ada komponen yang kedua adalah abiotik dari unsur makhluk tak hidup, misalkan udara, air, tanah, cahaya matahari, dan suhu. Demikian materi kita pada kali ini. Kita sambung lagi pada materi di pertemuan yang akan datang. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di akhir tadi saya klik akhiri rekaman. Nah, ini ada proses buffering ya, mengkonversi dari hasil rekaman kita tadi itu. Nanti akan muncul pada layar presentasi kita, tidak hanya gambar yang kita berikan atau tulisan, tapi juga rekaman ya. Nah,
ini tinggal kita pilih bisa simpan dan keluar. Jadi nanti kalau kita klik akan tersimpan pada akun kita di Canva. Nah, pada kali ini langsung saja kita lakukan pengunduhan ya. Klik unduh ya. Oke, ini masih proses ya, proses pengunduhan. Kita tunggu proses pengunduhan ini berjalan. Nanti setelah sukses pengunduhan, kita akan lihat video kita tadi itu disertai dengan gambar presentasi itu bagaimana ya. Jadi ini cara yang menurut saya paling mudah dan sederhana dalam membuat media pembelajaran ya dari aplikasi digital yakni Canva ya. Oke, sudah selesai proses downloadnya. Tinggal nanti ini ada tanda panah masuk pada materi download. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Coba kita buka hasilnya bagaimana ya. Pak Guru akan menjelaskan pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari interaksi. Nah, ini dia ya. Ini adalah presentasi. Ini ada gambar saya di bagian kiri bawah ya. Di suatu area tertentu. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Selanjutnya, ekosistem adalah menjelaskan tentang komponen ekosistem. Secara garis besar, komponen ekosistem terbagi dua, yakni biotik dan lingkungan. Biotik ini dari unsur makhluk hidup dan udara. Nah, dari unsur makhluk hidup itu terbagi tertentu. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang komponen ekosistem. Secara garis besar, komponen ekosistem terbagi dua, yakni biotik ya. Oke, saya stop ya biar tidak terlalu lama. Nah, itu tadi adalah hasil dari media pembelajaran yang kita buat Bapak Ibu ya. Jadi sangat mudah sekali tapi menghasilkan media pembelajaran yang sangat menarik. Ada gambarnya, ada tulisannya, bahkan ada video rekaman kita. Kita kembali lagi ke Canva kita ya. Kalau misalkan kita mau mendownload tanpa ada video dan lain sebagainya, ya cukup kita klik bagikan, kemudian kita klik unduh ya. Kita klik unduh, kemudian di sini ada download yang ekstensinya itu adalah PDF ya. Atau misalkan kita peragakan ya, kita biasanya yang lebih menarik itu kan dalam bentuk PPT ya. Kita klik lainnya, kemudian kita cari yang namanya Microsoft PowerPoint, kemudian kita klik gitu aja ya. Oke, kemudian klik unduh. Ini proses pengunduhan file berekstensi PPTX atau PowerPoint. Kemudian kita buka hasil unduhan PowerPoint ini. Nah, Bapak Ibu sudah selesai ya PPT dengan tampilan yang sangat menarik ya. Bisa kita presentasikan semacam ini. Nah, ini sangat bagus sekali ya hasil dari Canva ini ya. Baik, itu tutorial dari kami. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, terutama bagi teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan yang kebetulan saya isi, barangkali mengingat-ingat kembali materi yang sudah saya lakukan pada saat pelatihan ya. Demikian kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.